Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-28. Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-28. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Renungan hari ini berjudul Pembedahan Hati, ditulis oleh Amy Boucher-Pye. Sahabat ODB, beberapa tahun lalu setelah bertengkar sengit, saya dan sahabat saya, Caroline, menyelesaikan konflik kami dalam kasih. Saya mengakui kesalahan saya dan Caroline berdoa untuk saya. Ia menyebutkan Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 sebagai referensi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya merasa bahwa Allah sedang membedah hati saya secara spiritual dengan mengangkat rasa takut dan kepahitan saya sembari melingkupi diri saya dalam kasih-Nya. Sahabat ODB, Allah senang ketika kita berinteraksi dengan kitab suci seperti yang saya lakukan saat itu. Tetapi penting juga untuk kita perhatikan konteks asli bagian tersebut. Nabi Yehezkiel berbicara atas nama Allah kepada umatnya dengan janji bahwa Dia akan membersihkan mereka. Mengapa? Bukan karena kamu aku bertindak, tetapi karena namaku yang kudus. Allah akan melakukan penyucian di antara umatnya supaya segala bangsa menghormatinya dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah. Allah bekerja menggenapi tujuannya dalam hidup kita bukan hanya untuk menolong kita berkembang dan bertumbuh, tetapi supaya kita mendatangkan kemuliaan bagi-Nya. Sama seperti Dia memberikan janji tentang hati dan roh yang baru kepada orang Israel, demikian pula melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, Allah
menukar hati kita yang dingin dan keras dengan hati yang siap menerima serta membagikan kasih dan hidupnya. Sahabat Udibik, sudahkah Anda mengalami pembedahan hati dari Allah? Lalu bagaimana orang lain dapat menyadari perubahan yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Mari kita berdoa. Allah sumber segala kehidupan, terima kasih atas perubahan yang Engkau kerjakan di dalam hidupku, sehingga diriku yang baru dapat berakar di dalam-Mu. Limpahkanlah kasih-Mu kepadaku hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.